Bapak Ibu semua peserta BIMTEK Sakit dan penyusunan laporan kinerja tahun 2024. Jadi izin kami mewakili dari Biro Umum menyampaikan mengenai evaluasi indikator direktif penugasan yang merupakan eh, pengampu yang ada di Biro Umum, yaitu terkait dengan nilai pengelolaan kearsipan, nilai pengelolaan barang milik negara, nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa, dan juga persentase realisasi penggunaan produk dalam negeri. Slide. Nah, ini merupakan nilai pengelolaan kearsipan. Dasar hukumnya adalah untuk pelaksanaan penilaian pengelolaan kearsipan berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, Peraturan Kepala ANRI tentang pengawasan kearsipan. Jadi memang kita sudah sejak tahun 2021 melakukan pengawasan kearsipan ke seluruh unit kerja dan ini berdasarkan dari Peraturan Kepala ANRI tentang pengawasan kearsipan. Kemudian keputusan Kepala ANRI tentang instrumen pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan dan tata cara penilaian pengawasan kearsipan dan keputusan Kepala Badan POM tahun 2023 tentang tim pengawas kearsipan internal Badan POM. Selanjutnya, nah, ini merupakan nilai pengelolaan kearsipan. Nilai pengelolaan kearsipan yang kami lakukan pengawasan merupakan pengawasan kearsipan internal di samping Biro Umum juga dilakukan pengawasan kearsipan eksternal oleh ANRI. Kemudian pengawasan kearsipan internal yang dilakukan untuk mendapatkan nilai itu sudah kami lakukan sejak bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2024. Namun untuk tahun 2025 memang kami percepat sejak bulan Februari 2025 sudah kami lakukan pengawasan kearsipan internal. Nah, untuk penetapan target ini, kami dari Biro Umum telah menyampaikan surat kepada Biro SDM tentang direktif penugasan pada pejabat pimpinan tinggi Pratama yang ada di lingkungan kesesamaan dan kedeputian, di mana target indikator ini yang kami tetapkan terkait dengan pengelolaan kearsipan berdasarkan capaian kinerja tahun 2022 dan triwulan 3 tahun 2023. Di mana apabila capaian kinerja tahun 2022 lebih besar dari triwulan 3 tahun 2023, maka targetnya menggunakan capaian kinerja tahun 2022. Kemudian sebaliknya, apabila capaian kinerja pada triwulan 3 tahun 2023 lebih besar dari tahun 2022, maka target penggunaan capaian kinerja triwulan 3, maka targetnya menggunakan capaian kinerja triwulan 3 tahun 2023. Nah, untuk hasil pengawasan kearsipan internal Badan POM di tahun 2024 berdasarkan data yang kami punya, itu unit kearsipan pusat, unit kerja pusat yang memenuhi target kearsipan itu ada 29 unit kerja. Jadi hampir seluruh unit kerja pusat itu memenuhi target. Sedangkan untuk UPT level balai besar atau balai POM itu juga semuanya memenuhi target. Dan untuk Lokapom juga memenuhi target kearsipan yaitu sejumlah 34 unit kerja. Jadi alhamdulillah tahun 2024 ini hampir semua unit kerja itu mencapai target pengawasan kearsipan. Kemudian, nah untuk nilai pengelolaan kearsipan ini, di mana nilai pengelolaan kearsipan ini dihitung berdasarkan pertama kita melihat terkait dengan penyelenggaraan kearsipan. Nah, penyelenggaraan kearsipan ini kita melihat apakah dilakukan tertib terkait dengan penciptaan arsip berdasarkan instrumen pokok kebijakan kearsipan. Yang seperti kita ketahui, untuk instrumen kebijakan kearsipan kita memiliki tata naskah dinas, kita memiliki jadwal retensi arsip, klasifikasi arsip, dan kode klasifikasi unit kerja. Untuk yang terkait dengan tertib penggunaan, itu untuk penggunaan arsip, kita juga melihat apakah unit kerja tersebut dalam peminjaman arsip menggunakan form, kemudian apakah daftar informasi arsip statisnya sesuai dengan template SK kebijakan pengelolaan kearsipan, jadi ada runutan kolom-kolom apa saja yang harus dibuat dalam daftar informasi arsip aktif tersebut. Kemudian yang terkait dengan pemeliharaan arsip juga kami melihat apakah seluruh arsip yang terdaftar dalam daftar arsip aktif itu sudah ada,
Kemudian apakah memiliki daftar arsip vital dan bukti peminjaman arsip vitalnya. Jadi hal-hal tersebut juga kami mintakan data dukungnya. Kemudian terkait dengan penyusunan arsip dinamis, penyusunan arsip dinamis ini yang kami penyusutan arsip dinamis ini yang kami lihat adalah apakah telah dilakukan pemindahan arsip secara rutin, itu minimal setahun sekali dilakukan oleh masing-masing unit kerja. Nah, ini juga kami lakukan penilaian. Kemudian terkait dengan sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia, itu juga kami melihat apakah arsiparis atau pengelola arsip atau SDM arsiparis yang ada di masing-masing unit kerja itu mengikuti diklat teknis arsipan. Jadi itu juga kami lihat dalam rangka memastikan ada pengembangan kompetensi. Kemudian untuk sarana prasarana kearsipan itu kami juga pada saat audit tersebut kami juga auditnya melalui Zoom, kami juga minta difoto-fotokan, misalkan apakah ada ruang layanan dibedakan dengan ruang arsip, kemudian apakah suhu kelembapan di ruang arsip tersebut idealnya adalah maksimal 27 derajat, apakah sudah sesuai. Jadi memang karena kami melakukan secara daring, jadi kami minta diupload data dukung itu berupa foto-foto yang menyampaikan bagaimana ketersediaan sarana prasarana di sana. Nah, untuk nilai pengelolaan kearsipan sendiri, ini untuk 60% merupakan nilai aspek pengelolaan arsip dinamis dan 40% merupakan nilai aspek sumber daya kearsipan. Dengan range kategori nilai pengelola kearsipan, apabila lebih dari 90 sampai 100 merupakan kategori AA, lebih dari 80 sampai 90 kategori A, dan lebih dari 70 itu sampai 80 kategori BB, dan seterusnya. Jadi ini adalah kategori nilai pengelola kearsipan. Dan nilai pengelolaan kearsipan internal ini merupakan kontribusi seluruh unit kerja di Badan POM, di mana ini kontribusi terkait dengan nilai pengelolaan kearsipan di Badan POM. Jadi kalau nilai kearsipan internalnya jelek, maka nilai kearsipan Badan POM juga akan rendah. Di mana kita ketahui bahwa Badan POM tahun 2024 yang diumumkan pada Januari 2025 menjadi eh, nilai kedua untuk level lembaga terkait dengan pengelolaan kearsipan terbaik untuk kategori lembaga. Jadi alhamdulillah kita masih bisa mempertahankan predikat tersebut, di mana predikat pertama diterima oleh Andri yang juara pertama. Kemudian selanjutnya, nah ini adalah nilai pengelolaan kearsipan. 3 unit kerja pusat tertinggi yang di pusat adalah Direktorat Cegah Tangkal, kemudian Biro Umum dan Biro Sumber Daya Manusia, sedangkan yang terendah adalah Direktur Standar Obat, P3OMN, dan Registrasi Obat. Ini mungkin Bapak Ibu semua bisa melihat dari nilai yang sudah disampaikan. Selanjutnya, next saja. Nah, ini terkait dengan identifikasi mengapa indikator tersebut tidak tercapai. Jadi, terkait dengan misalkan dari tools penciptaan arsip. Ini contohnya penciptaan naskah dinas belum sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan Badan POM. Jadi apabila hurufnya, kemudian format naskah dinasnya, penomoran naskah dinasnya, apakah sudah sesuai dengan kodifikasi unit kerja, nah itu juga akan dicek apakah sudah sesuai. Dan kami harapkan terkait dengan rekomendasi tindak lanjut, semua naskah dinas yang tercipta harus sesuai dengan tata naskah dinas di lingkungan Badan POM. Kemudian terkait dengan penggunaan arsip, masalah yang muncul umumnya adalah unit pengolah belum menyediakan arsip aktif melalui daftar informasi arsip aktif. Jadi kami merekomendasikan agar unit pengelola harus menyediakan daftar informasi arsip aktif, dan arsip aktif itu daftar informasi arsip aktif yang tersedia di unit pengelola atau di unit kerja masing-masing. Kemudian contoh case yang kedua terkait dengan penggunaan arsip adalah penyediaan arsip aktif dalam penentuan akses belum sesuai dengan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di lingkungan Badan POM. Jadi kami harapkan agar semua mengacu kita dalam menyiapkan arsip itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian juga pemeliharaan arsip juga terkait dengan arsip yang ada harus membuat daftar arsip aktif, itu informasi yang di dalam daftar tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang ada.
Seperti dalam ketentuan itu adalah ada daftar berkasnya, ada unit pengolahnya siapa, nomor berkasnya, kemudian kode klasifikasi, uraian informasi arsip, kurun waktu, jumlah, dan keterangan. Jadi ini adalah list kolom-kolom yang harus terdapat dalam daftar arsip aktif. Selanjutnya, kemudian ini terkait dengan penyusutan, di mana unit pengolah belum melaksanakan pemindahan arsip aktif inaktif secara rutin. Jadi misalnya dari ketua tim satu ke ketua tim ke KTU itu harus melakukan pemindahan arsip inaktif secara rutin. Kalau kami di pusat dari unit kerja A ke Biro Umum itu harus melakukan pemindahan arsip inaktif secara rutin. Dan pemindahan arsip secara rutin itu sesuai dengan prosedur setidaknya dilakukan sekali dalam 1 tahun. Kemudian juga pada daftar arsip inaktif yang dipindahkan itu harus memuat informasi. Kadang tuh apabila kita menerima arsip dari unit kerja itu hanya dalam bentuk box atau tidak ada listnya. Nah, tidak ada informasi sesuai dengan ketentuan maka akan kami tolak karena setiap arsip yang akan dipindahkan tersebut harus memiliki data terkait unit pengolahnya, nomor berkasnya, kode klasifikasi, dan sebagainya. Jadi harus sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian terkait dengan sumber daya manusia, pengelolaan arsip itu belum memenuhi persyaratan kompetensi dengan mengikuti lulus Diklat Teknis Arsipan. Nah, memang di tahun 2024 Biro Umum telah memfasilitasi untuk fungsional arsiparis untuk melakukan diklat fungsional arsipan kearsipan dinamis. Jadi masing-masing unit kerja tapi juga membuat perencanaan terhadap pengembangan kompetensi yang dibutuhkan. Kemudian untuk sarana prasarananya juga belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kami minta untuk rekomendasi tindak lanjut adalah penggunaan sarana prasarana agar menggunakan folder, scat gate, dan filing kabinet terhadap seluruh arsip aktif yang ada. Ini mungkin kalau untuk folder scat gate tidak terlalu mahal ya untuk pembeliannya. Selanjutnya, kemudian untuk indikator yang kedua yang terkait Biro Umum adalah nilai kualitas pengelolaan BUMN. Nah, ini dasar hukum penilaian kualitas pengelolaan BUMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahantanganan BUMN. Kemudian berdasarkan PMK nomor 29 tentang pengelolaan dan kodifikasi BUMN dan PMK nomor 181 tentang penata usahaan BUMN serta PMK 150 tentang perencanaan BUMN dan PMK nomor 83 tentang tata cara pelaksanaan penghapusan BUMN. Selanjutnya, nilai kualitas pengelolaan BUMN merupakan hasil penilaian Biro Umum terhadap pengelolaan BUMN yang dilaksanakan setiap triwulan. Nah, ini juga hasil final dari kualitas pengelolaan BUMN tahun 2024, di mana untuk satuan kerja pusat itu 100% memenuhi target kinerja pengelolaan BUMN, yaitu di pusat ada 10 satker, jadi semuanya memenuhi target indikatornya. Kemudian untuk balai besar atau balai POM yang memenuhi target ada 97 atau 41 satuan kerja, sedangkan untuk Satker Lokapom yang memenuhi target itu ada 31 Satker. Jadi kalau untuk Loka itu semuanya, sedangkan untuk balai besar atau balai POM hanya 97%. Selanjutnya, nah, ini definisi nilai pengelolaan BUMN. Jadi untuk pengelolaan BUMN itu terdiri dari aspek perencanaan, kemudian pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, serta penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penata usahaan. Nah, ini yang sering jadi temuan BPK ya terkait dengan pengelolaan BUMN ini dan pembinaan, pengawasan, serta pengendalian BUMN. Nah, aspek yang dipergunakan ini terkait dengan penata usahaan yang kita lakukan toolsnya adalah penata usahaan, bagaimana penggunaannya, penghapusan, dan pemusnahan. Nah, terkait dengan cara penghitungannya, untuk penata usahaan BUMN itu memiliki bobot 30%, di mana penata usahaan BUMN ini di dalamnya ada terkait dengan kualitas pelaporan.
Untuk kualitas pelaporan itu yang kami lakukan penilaian apakah telah mengumpulkan laporan BMN melalui aplikasi Siroum. Jadi seluruh pelaporan BMN itu kami minta untuk diupload ke dalam aplikasi Siroum. Kemudian dan juga kami melihat timelinenya apakah sudah sesuai. Kemudian kualitas pelaporan itu pada TW1 itu biasanya kami minta untuk dilakukan pelaporan terkait dengan laporan tahunan BMN. Biasanya kami minta pada akhir Januari, sedangkan untuk di TW2 kami minta untuk laporan audited, biasanya itu di minggu ketiga April. Kemudian untuk TW3 itu kami minta laporan semester 1 itu biasa di minggu keempat Juli, dan TW keempat itu kami minta terkait dengan RKBMN itu kami minta di minggu kedua Oktober. Nah, untuk dokumen yang akan kami lihat terkait kualitas pelaporan tersebut, kami lihat dokumen pendukungnya apakah lengkap. Misalnya, apakah sudah ada SK penghapusan, apakah sudah ada surat pernyataan, apakah sudah ada BAST. Ini yang kami lihat terkait dengan penilaian kualitas pelaporan. Kemudian penilaian tersebut akan diberikan oleh tim BMN dan koordinator satu yang masing-masing wilayah sebagai pemeriksa masing-masing satker, tentunya dengan memperhatikan banyak tidaknya koreksian. Jadi banyak tidaknya koreksian dalam pembuatan laporan tersebut, serta memperhatikan pengalaman SDM satker yang membuat laporan tersebut. Jadi kita akan melihat terkait dengan kualitas pelaporan tersebut terkait dengan banyak tidaknya koreksian. Kemudian untuk ketepatan waktu pelaporan itu tentunya ketepatan waktu pelaporan itu adalah apabila tanggal penerimaannya itu lebih dari H+3 itu adalah sangat tepat waktu, sangat tidak tepat waktu, makanya kita berikan skor 0. Kemudian untuk H-0 atau tanggal H-0 sampai dengan H+3 itu tidak tepat waktu, kami berikan skor 25. Sedangkan H-3 tanggal penerimaan sampai dengan H-0 itu tepat waktu, itu kami berikan skor 75, dan kalau apabila lebih dari H-3 itu sangat tepat waktu, kami berikan skor 100. Kemudian terkait yang tools kedua adalah ketepatan waktu penyampaian RKBMN di mana bobotnya merupakan 10%. Untuk ketepatan waktu RKBMN, ini adalah tanggal penerimaannya lebih dari H+3, ini ada sangat tepat waktu, sangat tidak tepat waktu dengan skor 0. Kemudian H-0 lebih kecil dari tanggal penerimaan, H+3 itu tidak tepat waktu, itu skor 25, H-3 tanggal penerimaan sampai dengan H-0 itu tepat waktu, itu kami berikan skor di 75, dan tanggal penerimaan H-3 sangat tepat waktu, kami berikan skor 100. Ini sebagai contoh, misalkan Satker A menyampaikan laporan RKBMN pada hari H, maka Satker A tersebut memperoleh poin 75. Itu sebagai contoh. Sehingga nilai pengelolaan yang diakui sebagai ketepatan waktu penyampaian RKBMN-nya adalah 75 poin, tapi karena bobotnya 10%, maka 75 kali 10%, maka mendapatkan poin 7,5 poin. Jadi nanti misalnya dia tepat waktu mendapatkan nilai 75, tapi dikalikan dengan bobotnya 10%. Kemudian terkait dengan penggunaan BMN itu, kami menarik data itu dari aplikasi BMN yang bernama Siman. Jadi memiliki bobot 20%, itu presentase penetapan status penggunaan atau PSP. Jadi ini juga merupakan temuan BPK di tahun 2024 kemarin. Jadi banyak apabila kita sudah beli barang atau beli BMN, itu ada segera dilakukan penetapan status penggunaan maksimal 6 bulan setelah barang dibeli. Apabila tidak, maka akan menjadi temuan BPK lagi. Mudah-mudahan tahun ini sudah lebih apa ya, tertib semuanya agar tidak jadi menjadi temuan berulang. Nah, ini terkait dengan penetapan status penggunaan PSP itu adalah total nilai aset yang di PSP-kan itu berdasarkan aplikasi Siman yang kami tarik dibandingkan dengan total aset yang dibelanjakan di tahun tersebut dikali 100%. Nah, ini adalah tools penilaiannya. Kemudian untuk penghapusan itu adalah kami berikan untuk bobot
em, penghapusan terkait dengan penghapusan BMN yang rusak berat. Ini kami berikan bobot 20%, di mana persentase penghapusan adalah nilai total penghapusan yang diusulkan atau disetujui dibagi total barang rusak berat dikali 100%. Kemudian untuk pemusnahan untuk persediaan rusak atau pemusnahan untuk persediaan yang usang, itu kami berikan bobot 20%, di mana dengan tools untuk satker yang tidak mengajukan pemusnahan selama tahun berjalan, itu kami berikan skor 80. Satker yang melakukan yang melakukan menindaklanjuti rusak itu skor 60. Kemudian satker yang menindaklanjuti rusak pada tahap pengajuan persetujuan itu skor 80, dan satker yang telah menyelesaikan proses penghapusan dengan cara pemusnahan rusak atau usang kami berikan skor 100. Jadi inilah toolsnya. Selanjutnya, ini adalah nilai masing-masing satker, baik untuk pusat, kemudian di UPT, di balai, balai besar, atau di lokal. Jadi ini bisa dilihat masing-masing untuk realisasinya. Selanjutnya, next. Selanjutnya lagi. Nah, ini terkait dengan permasalahan kualitas pengelolaan BUMN yang banyak kami identifikasi. Kenapa tidak tercapainya indikator tersebut adalah yaitu terkait dengan pelaporan yang tepat waktu. Jadi kami usulkan agar usahakan untuk mengirim pelaporan H-3 untuk mendapatkan nilai 100, baik dalam pelaporan BMN, kemudian ataupun laporan RKBMN. Jadi kami harapkan pelaporan H-3. Kemudian permasalahan yang ketiga, yang selainnya umumnya kenapa tidak tercapai indikator tersebut adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna barang dalam mengelola dan menata usahakan BUMN itu em, apa yang BUMN digunakan harus ditetapkan status penggunaannya atau PSP. Jadi ini yang kami sampaikan sudah menjadi temuan BPK. Jadi kami harapkan semua barang-barang yang dibeli itu segera dilakukan penetapan status penggunaannya atau PSP. Jadi paling lambat 6 bulan setelah BMN diterima oleh Satker. Oleh karenanya sesegera mungkin dilakukan pengajuan PSP BMN. Nah, ini adalah contoh kenapa tidak tercapainya indikator untuk kualitas pengelolaan BMN. Selanjutnya, eh, indikator yang ketiga yang akan diampu oleh Biro Umum sebagai unit pengampu adalah terkait dengan nilai kualitas pengelolaan pengadaan barang atau jasa di masing-masing satker. Nah, untuk dasar pelaksanaan penilaian kualitas pengelolaan pengadaan barang dan jasa ini berdasarkan Perpres nomor 12 tentang Peraturan Presiden nomor 16 tentang pengadaan barang atau jasa. Kemudian berdasarkan Perpres nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan juga Inpres nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam rangka menyukseskan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang atau jasa. Selanjutnya, juga peraturan LKPP karena memang nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa di masing-masing satker ini akan berkontribusi terkait dengan indeks tata kelola pengadaan barang atau jasa yang dinilai oleh LKPP terhadap seluruh kementerian lembaga termasuk Badan POM. Kemudian berdasarkan peraturan lembaga kebijakan pengadaan LKPP juga tentang toko daring dan katalog elektronik. Next slide. Nah, untuk kualitas pengadaan barang atau jasa ini, um, untuk satker pusat itu memenuhi target itu adalah 9 satker. Jadi 90% itu telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan. Sedangkan untuk balai besar atau balai POM, ada terdapat 41 satker yang memenuhi target. Sedangkan untuk lokal, semuanya memenuhi target kinerja pengelolaan barang atau jasa yang diberikan. Jadi untuk lokal 100% terpenuhi targetnya terkait dengan kualitas pengelolaan pengadaan barang atau jasa. Next slide. Nah, untuk indikator nilai kualitas pengelolaan barang atau jasa ini
Ini yang sudah disebutkan tadi bahwa indikator ini merupakan nilai yang mendukung indeks tata kelola pengadaan barang atau jasa yang merupakan salah satu nilai yang dinilai dalam nilai RB Reformasi Birokrasi Instansi oleh LKPP yang menilainya. Nah, untuk nilainya ini kita memang melihat dari nilai e-purchasing, kemudian nilai e-tendering, dan kami harapkan agar masing-masing satker itu segera lakukan proses pencatatan pada aplikasi SPSE, segera input e-kontrak pada SPSE, dan sebagainya. Karena tools yang akan kami nilai terkait dengan pengelolaan pengadaan barang atau jasa ini, kami melihat presentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan, itu dengan bobot 20%. Kemudian untuk nilai RUP-nya 90 sampai 100% kami berikan nilai 100, nilai RUP-nya 70 sampai 90% kami berikan nilai 75, kemudian nilai RUP-nya 50 sampai 70% kami berikan nilai 50, dan RUP-nya yang lebih kecil dari 50% kami berikan nilai 0. Kemudian tool selanjutnya adalah persentase penerapan proses e-tendering pada pengadaan barang atau jasa dengan bobot 20%. Jadi ini juga kami melihat penerapan 100% proses e-tendering atau e-seleksi pada aplikasi Sirup diberi nilai 100, dan belum menerapkan proses e-tendering atau e-seleksi pada aplikasi Sirup kami berikan nilai 0. Kemudian selanjutnya persentase penyelesaian paket hingga status paket itu selesai 100% pada aplikasi e-katalog atau e-purchasing itu dengan bobot 20%, di mana penyelesaian paket hingga status paket selesai itu diberikan nilai 100%, kemudian penyelesaian paket hingga status paket selesai 80% sampai 99% diberi nilai 75, dan sedangkan penyelesaian paket hingga status paket selesai 60 sampai 79% diberikan nilai 50, dan penyelesaian paket hingga status paket selesai lebih kecil dari 60% kami berikan nilai 0. Kemudian untuk tool selanjutnya adalah persentase penerapan proses e-tendering dan non e-purchasing pada aplikasi SPSE, di mana apabila menerapkan lebih dari 60% non e-tendering dan non e-purchasing pada aplikasi SPSE diberikan nilai 100, dan seterusnya untuk aplikasi ini. Kemudian untuk persentase e-kontrak pada aplikasi SPSE itu pada bobot 20%, di mana apabila menerapkan lebih dari 20% e-kontrak pada aplikasi SPSE diberikan nilai 100, dan menerapkan lebih kecil dari 20% e-kontrak pada aplikasi SPSE diberikan nilai 0. Makanya kami harapkan untuk masing-masing satker segera input e-kontraknya pada SPSE dan segera lakukan proses pencatatan pada SPSE. Sedangkan untuk predikat hasil indeks pengelolaan barang atau jasa ini secara elektronik itu merupakan total dari nilai seluruh indikator ini dengan kategori apabila sangat baik, apabila rentangnya lebih dari 90 dan sampai dengan 100 itu sangat baik kategorinya. Sedangkan baik apabila kategorinya 70 sampai 90, cukup baik apabila kategori nilainya lebih dari 50 sampai dengan 70, sedangkan kurang baik apabila kategori nilai rentang nilainya lebih kecil daripada 50. Ini terkait dengan penilaian berdasarkan tools yang ada. Selanjutnya, nah ini nilai kualitas pengelolaan barang jasa. Mungkin Bapak Ibu semua sudah mendapatkan nilai untuk satker masing-masing. Selanjutnya, next slide. Nah, ini identifikasi mengapa indikator itu tidak tercapai untuk nilai kualitas pengelolaan barang atau jasa. Yang pertama adalah terkait dengan persentase RUP yang telah diumumkan dalam aplikasi Sirup pada tahun anggaran berjalan. Untuk tahun anggaran berikutnya, itu eh, kami rekomendasikan adalah masing-masing satker agar KPA dan atau PPK-nya itu memastikan RUP-nya terumumkan 100% sebelum tanggal 31 Maret. Jadi kami himbau untuk memastikan RUP-nya terumumkan 100% sebelum 31 Maret. Kemudian adalah terkait dengan presentase eh, penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi e-katalog. Ini
Rata-rata skor capaian satker adalah 4,69 karena terdapat 37 satker yang tidak menyelesaikan e-purchasing hingga status paket itu selesai hingga 100%. Nah, ini kami sarankan adalah agar PPK setiap triwulan melakukan monitoring terkait progres penyelesaian e-purchasing. Kemudian proses penyelesaian status paket selesai e-purchasing sebaiknya tidak seluruhnya di akhir tahun untuk menghindari kendala dokumen dengan penyedia. Kemudian contoh selanjutnya kenapa indikator ini tidak tercapai adalah terkait dengan persentase penerapan proses non e-tendering dan non e-purchasing pada aplikasi SPSE, di mana realisasi rata-rata capaian skor satker adalah 4,26. Ini kami rekomendasikan agar PPK dan Pak tim teknisnya disarankan untuk berkomitmen kuat untuk melakukan pencatatan untuk PBJ non e-tendering dan non e-purchasing. Kemudian contoh selanjutnya kenapa tidak tercapai indikator ini adalah presentase e-kontrak pada aplikasi SPSE dengan capaian rata-rata skor satker adalah 4,86 disebabkan satu satker tidak melakukan perekaman e-kontrak dan dua satker hanya melakukan 50% perekaman e-kontrak. Jadi kami rekomendasikan agar PPK berkomitmen dan melakukan monitoring terhadap perekaman e-kontrak secara berkala. Next slide. Nah, ini terkait dengan realisasi belanja produk dalam negeri. Ini merupakan hasil penilaian Biro Umum terhadap perencanaan dan realisasi belanja produk dalam negeri yang dilaksanakan pada akhir tahun, di mana pada tahun 2024, Satker Satuan Kerja Pusat yang memenuhi target kinerja realisasi belanja PDN ada 9 Satker, sehingga realisasinya 90% untuk yang memenuhi target. Kemudian untuk Satker Balai Besar atau Balai POM yang memenuhi target kinerja realisasi belanja PDN sejumlah 34 Satker atau 80,95% dan Satker Lokapom yang memenuhi target kinerja realisasi PDN untuk Loka ada 30 Satker yang terpenuhi atau 96,77%. Kemudian nilai pengelolaan eh, Nah, untuk terkait dengan presentase realisasi belanja produk dalam negeri ini produk dalam negeri ini kan merupakan eh, produk barang dan jasa termasuk eh, rentang apa ruang bangunan, kemudian yang dimana harus diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia yang menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerjanya warga negara Indonesia dan prosesnya juga menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruhnya atau sebagian berasal dari dalam negeri, di mana diwajibkan untuk alokasi dan pelaksanaan minimal untuk belanja produk dalam negeri ini adalah 40% dari total nilai anggaran belanja barang atau jasa untuk penggunaan produk UMKM. Kemudian untuk produk dalam negeri ini sebagai informasi kita juga ada tim P3DN Badan POM, di mana tim P3DN itu ada dari Kepala P3OMN, Kepala Pusdatin, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Perencanaan Keuangan, APIP, di mana adalah tugasnya untuk melakukan monef penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM yang di lingkungan Badan POM. Nah, ini yang kami lakukan penilaian adalah apakah perencanaan produk dalam negeri yang diumumkan pada RUP itu dihitung berdasarkan nilai paket pengadaan, jadi harus di-tagging pada PDN-nya, pada aplikasi Sirup, terhadap nilai pengadaan atau barang jasa yang diumumkan. Kemudian realisasi pemilihan belanja PDN juga dihitung berdasarkan realisasi pemilihan paket pengadaan yang dibandingkan terhadap perencana belanja PDN yang diumumkan pada RUP. Kemudian adalah untuk cara penghitungannya nanti untuk perencanaan belanja produk dalam negeri yang diumumkan pada RUP itu adalah 70% dihitung berdasarkan nilai paket pengadaan yang di-tagging. Kemudian sedangkan untuk realisasi pemilihan belanja PDN itu bobotnya 30% dihitung berdasarkan realisasi pemilihan paket pengadaan dibandingkan terhadap perencanaan belanja PDN yang diumumkan pada RUP di Satker tersebut. Nah, ini eh, pada tahun 2025 ini kita kan ada blokir anggaran yang cukup besar. Nanti untuk masing-masing satker agar perencanaan belanja PDN yang diumumkan itu menyesuaikan dengan anggaran yang sudah diblokir.
Jadi RUP-nya itu untuk direview kembali menyesuaikan dengan anggaran sesudah diblokir untuk perencanaannya. Sehingga nilai persentasenya dapat lebih baik karena kita pasti menyesuaikan dengan anggaran sesudah diblokir. Next slide. Nah, ini eh, realisasi masing-masing kerja juga pasti tahu dan mendapatkan nilainya untuk belanja PDN di masing-masing satker, baik di level unit kerja di pusat, di Balai POM atau Balai Besar POM, dan di Lokapom. Selanjutnya, next slide. Nah, ini ada selanjutnya. Nah, ini persentase realisasi belanja PDN. Ini kami mapping kenapa belanja PDN itu tidak tercapai indikatornya itu karena pertama adalah tagging PDN paket pengadaan pada aplikasi sirup yang belum sesuai. Kami rekomendasikan adalah agar pejabat pembuat komitmen atau PPK melakukan tagging PDN paket pengadaan pada aplikasi sirup dan juga PPK memastikan bahwa perencanaan dan realisasi paket pengadaan bertagging PDN itu telah sesuai dan melakukan BIMTEK dan DES pendampingan aplikasi secara daring. Kemudian, kenapa juga tidak tercapai bisa juga disebabkan karena komitmen alokasi anggaran untuk PDN yang belum optimal. Kami harapkan untuk masing-masing KPA untuk berkomitmen melakukan alokasi belanja PDN. Kemudian yang ketiga adalah tidak tercapai karena kekhawatiran terhadap kualitas PDN yang mengakibatkan adanya resistensi untuk belanja PDN. Nah, ini rekomendasinya kami sampaikan